Shalom, pada saat waktu yang singkat ini saya akan bawa satu renungan. Biarlah kiranya renungan ini bisa memberkati kita, sehingga di saat-saat kita melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Hari ini akan saya bawa satu tema, yaitu kuasa damai sejahtera. Kuasa damai sejahtera adalah sesuatu yang sering didambakan setiap orang, karena sering kali banyak kegiatan-kegiatan kita yang melelahkan, sehingga waktu kita melakukan itu rasanya cepat capek, dan kita merasa tidak ada satu kenyamanan, tidak ada rasa sukacita, tidak ada rasa ketenangan. Malah di saat kita melakukan kegiatan itu merasa terpaksa. Nah, itu semuanya rahasianya adalah karena belum menemukan damai sejahtera, ataupun karena belum menemukan kuasa damai sejahtera yang kita dapat dari sumber yang benar. Nah, oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, karena memang damai sejahtera itu sangat penting untuk manusia, karena di saat manusia kehilangan damai sejahtera, maka segala sesuatu yang dilakukan itu akan bisa berantakan, dan segala sesuatu yang dipikirkan, direncanakan itu bisa akan menjadi kacau. Oleh karena itu kita butuh namanya damai sejahtera, dan tidak hanya sekedar damai sejahtera yang semata atau yang semu, tetapi damai sejahtera yang sejati. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih sahabat Shalom, ikuti terus renungan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 15. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya ulangi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ini adalah merupakan satu ayat yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Kita tahu bahwa kenapa firman Tuhan berkata damai sejahtera yang harus memerintah dalam hidup kita. Ternyata setelah ditelusur, dipelajari tentang hidup manusia, bahwa manusia akan mengalami masalah-masalah yang besar jikalau tidak mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Akan mengalami persoalan-persoalan yang begitu rumit, bahkan tidak akan mengalami penyelesaian yang benar, yang tepat, karena manusia membutuhkan damai sejahtera yang sejati. Mungkin kita bisa berusaha mencari ketenangan dengan kemampuan-kemampuan kita. Kita mencoba mendengarkan musik supaya kita tenang, atau kita mungkin mencari hiburan, atau kita berusaha bagaimana caranya supaya kenyamanan, kedamaian di dalam hati kita itu bisa terjaga. Tetapi pada saat-saat tertentu itu akan semu, itu akan hanya sebatas apa yang dirasakan oleh emosi. Namun yang ditawarkan oleh firman Tuhan, kuasa damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang sejati, yang memerintah hati kita. Karena itulah, untuk itulah kita dipanggil. Nah, setelah saya telusuri, saya pelajari saudara, betapa pentingnya damai sejahtera dalam hidup manusia, sehingga membuat manusia itu melakukan segala sesuatu itu bisa terkendali, bisa terencana dengan baik, bisa melakukan hal-hal itu dengan maksimal, karena mereka menemukan damai sejahtera yang benar-benar dan yang sesungguhnya. Itu adalah damai sejahtera, karena untuk itulah kita dipanggil. Oleh karena itu saudara kasih, ada 3 hal membuat kita
mendapatkan, memahami damai sejahtera itu dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah damai sejahtera kita dapat melalui darah Kristus. Perdamaian manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama yang harus perlu kita pegang teguh adalah damai sejahtera itu hanya didapatkan oleh karena Yesus Kristus. Ada satu perjanjian penebusan dosa, perjanjian darah yang telah ditumpahkan di kayu salib, sehingga damai sejahtera yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Karena kita tahu bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, sesungguhnya manusia dengan Allah terpisah. Ada jurang pemisah di antara manusia dengan Allah, itu adalah dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Yesus datang, lalu Dia memberikan segalanya di kayu salib, bahkan menumpahkan darah menjadi satu pertanda penebusan, sehingga membangun kembali perdamaian antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sesungguhnya kita sudah mendapatkan perjanjian darah itu menjadi satu damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi yang pertama ini adalah sangat penting, bahwa damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya, kita harus tahu bahwa hanya ada di dalam Yesus. Lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat darahnya tercurah di kayu salib, lewat kematiannya Yesus, dan Dia bangkit dan naik ke surga. Ini adalah satu perjanjian yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Sehingga damai sejahtera itu merupakan satu perjanjian kudus antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa tanpa Yesus, tanpa kematian Yesus di kayu salib, maka sesungguhnya manusia tidak akan bisa mengalami kedamaian yang sejati dengan Tuhan. Karena manusia sudah berdosa dari sejak Adam dan Hawa. Namun kasih karunia Allah melekat dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera kita dapatkan di dalam Yesus lewat kematian di kayu salib. Sehingga kita sudah dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan untuk mendapatkan damai sejahtera Allah itu. Nah, yang kedua adalah damai sejahtera itu harus dimulai dalam diri sendiri. Seluruh diri kita dikendalikan oleh damai itu. Jadi damai sejahtera itu harus kita mengalami terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang damai sejahtera itu adalah satu kuasa yang akan memerintah hidup kita di dalam hati kita. Jadi kita sangat impossible, sangat mustahil kita membawa damai di komunitas kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, kalau di dalam diri kita sendiri belum ada kedamaian itu, belum ada kedamaian antara kita dengan Kristus. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa damai sejahtera itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berdamai dulu diri kita dengan Tuhan lewat pengampunan dosa, lewat setiap firman Tuhan yang kita lakukan. Kita telah diberikan kekudusan, dibenarkan oleh firman, sehingga damai sejahtera yang daripada Allah itu telah ada dalam diri kita. Lalu kita akan menjadi alatnya Tuhan. Karena itulah kita dipanggil. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan kita telah memiliki damai sejahtera Allah. Sehingga damai sejahtera itulah yang akan menguasai kita. Jadi yang ketiga adalah selanjutnya, damai sejahtera itu bukan untuk konsumsi pribadi ataupun untuk kalangan sendiri, tetapi justru damai sejahtera yang sudah kita dapatkan dari diri kita dengan Tuhan itu adalah menjadi satu
modal kita untuk kita bagikan, untuk kita hidup berdampingan, untuk kita hidup bersama dengan orang-orang sekitar kita, terhadap teman kerja, terhadap teman kuliah, terhadap teman bahkan keluarga, terhadap orang yang kita kasihi. Jadi damai sejahtera yang kita terima dari Yesus Kristus dalam hidup kita, itu adalah merupakan modal kita, menjadi satu pegangan kita, supaya kita bisa berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga ini adalah kita bukan hanya menerima damai sejahtera untuk diri kita sendiri, tapi setelah kita menerima itu, setelah didamaikan dengan Kristus, maka kita akan pembawa damai. Yang dikatakan itu adalah peacemaker, pembawa damai. Jadi dimanapun kita berada, damai sejahtera itu akan hadir. Karena apa? Karena kita terima di dalam Kristus, karena kita sudah mengalami kedamaian itu dari diri sendiri. Sehingga waktu kita berada di sekitar kita, dalam pekerjaan, di rumah, dimanapun, maka damai sejahtera itu akan hadir. Makanya tidak heran saudara, orang-orang yang di dalam Kristus, yang setia dalam panggilan terhadap Kristus, maka damai sejahtera daripada Allah itu akan selalu ada dalam hidupnya. Jadi kepada siapa dia berbicara, kepada siapa dia bersama, maka kedamaian itu akan hadir. Itulah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa begitu penting damai sejahtera dalam hidup manusia? Kita lihat kekuatan damai sejahtera dalam tanda kutip di dalam Kristus ada 3 hal. Yang pertama adalah jikalau kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu dari Kristus Yesus dan damai sejahtera dalam diri kita, maka itu akan membawa kuasa ataupun kekuatan. Kekuatan pertama adalah itu akan melampaui akal pikiran kita. Apa itu akal pikiran kita? Akal pikiran itu ada nalar untuk mengetahui jahat dan baik. Kekuatan seseorang ataupun manusia adalah untuk bisa melakukan kegiatannya dengan maksimal, untuk melakukan segala aktivitasnya dengan berhasil, karena dia punya kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Nah, di saat itu dia memiliki nalar yang kuat, maka dia akan selalu terkendali, maka dia akan selalu menang dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kenapa? Karena dia memiliki nalar yang kuat. Nah, tetapi sebaliknya, di saat damai sejahtera itu tidak berkuasa dalam dirinya, maka nalarnya tidak akan sensitif, nalarnya tidak akan peka, sehingga waktu dia melakukan kesalahan, maka dia tidak akan menyadari kesalahan itu sudah terjadi. Maka kesalahan itu akan terus terjadi sehingga akan membawa masalah yang berdampak besar. Tetapi karena kalau damai sejahtera berkuasa dalam dirinya, maka dia akan menyadari bahwa itu satu kesalahan, dan dia akan langsung mengambil satu solusi untuk menghadapi persoalan itu dan menyelesaikannya karena pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, melampaui akal pikiran kita sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang kedua adalah memelihara hati. Memelihara artinya hati adalah tempat segala sesuatu yang menerima baik yang buruk, baik yang jahat. Jadi hati manusia itu sebenarnya sangat-sangat riskan dengan masalah-masalah, pengalaman-pengalaman buruk dan baik. Makanya kita lihat orang yang selalu menghadapi masalah-masalah yang buruk, dia akan cenderung berperilaku buruk. Dan orang yang sering mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, dia akan cenderung mengalami perbuatan-perbuatan baik dan berpikiran yang baik. Tetapi di saat ada kekuatan damai sejahtera daripada Allah dalam hidup orang itu, maka hatinya akan dikendalikan, hatinya akan dikuasai oleh damai sejahtera daripada Allah itu. Walaupun dia mungkin mengalami banyak perkara-perkara yang pahit, yang sakit, yang menderita, tapi kalau kuasa damai sejahtera ada dalam dirinya, maka itu akan di cover sehingga dia tidak akan membawa
dampak yang buruk semata, tetapi dia akan membawa hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam hatinya. Sehingga seperti orang yang sedang menghadapi masalah, hatinya tidak mudah untuk menerima kepahitan, luka, penderitaan, sakit hati, karena ada kuasa damai sejahtera dalam hidupnya menguasai dia. Sehingga pengalaman-pengalaman yang pahit, penderitaan apapun itu akan disingkirkan. Tetapi kuasa damai sejahtera Allah akan menjaga, memelihara hatinya, sehingga dia akan selalu melakukan apa yang benar, yang baik dalam hatinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah memelihara pikiran. Memelihara pikiran, apa yang dimaksud? Pikiran adalah sebuah gagasan hasil dari proses pengalaman yang baik dan yang jahat. Nah, makanya kita lihat seseorang kalau dia sudah nalarnya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, maka itu akan masuk tersimpan di dalam hati. Tergantung ke damai sejahtera yang dia miliki, apakah dia bisa menguasai pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang terluka. Nah, di saat itu bisa dikuasai, maka pengalaman-pengalaman yang manis, yang baiklah akan menguasai dirinya. Nah, di saat itu sudah menguasai dalam hidupnya, maka itu akan keluar, terekspresi dalam pikiran, sehingga akan mengeluarkan gagasan-gagasan, keputusan-keputusan yang berdampak kepada tindakan. Makanya kita lihat, ini ada satu rangkaian. Di saat seseorang akal budinya, nalarnya sudah baik, maka hatinya akan baik. Dan di saat seseorang hatinya baik, menerima yang baik dan menyingkirkan yang tidak baik, maka dia akan berpikir yang baik dan menciptakan gagasan-gagasan yang baik, yang sangat luar biasa. Jadi damai sejahtera dari Allah sangat berdampak, berkuasa, yang penting untuk manusia. Sehingga yang terakhir, memelihara pikiran. Di saat tadi proses itu sudah terjadi dalam hidupnya, damai sejahtera berkuasa hidupnya, sehingga dia akan berpikiran gagasan-gagasan yang cemerlang, gagasan-gagasan yang sangat positif, gagasan-gagasan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah yang didapatkan lewat kuasa daripada damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apapun pengalaman kita, apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah meninggalkan damai sejahtera yang dari Kristus lewat perjanjian darah tercurah di kayu salib, penebusan, pembenaran, pengudusan terhadap semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka damai sejahtera yang sejati itu sudah ada dalam hidupnya, dan itu akan berkuasa dalam pikiran, dalam akal budi, dalam hati. Oleh karena itu, saudara kasih sahabat M Shalom, tetaplah pelihara, jagalah damai sejahtera dari Kristus dalam hidup kita, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit sekalipun. Oleh karena itu, saya mengucapkan semangat, biarlah damai sejahtera Kristus melekat dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.